Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Farandika Rati, NPM 1811060249 yang diampu oleh Ibu Laila Puspita MPD. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning. Menurut Nur Hadi dalam Sugianto 2007, CTL adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang telah diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Menurut Johnson dalam Sugianto tahun 2007, CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks di dalam kehidupan keseharian mereka. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang telah diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran CTL yang pertama, memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang telah dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dalam permasalahan lainnya. Yang kedua, agar dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang ketiga itu menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Keempat, dapat melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan suatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam, mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, agar siswa secara individu dapat ditemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Ada strategi pembelajaran CTL. Yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah untuk berpikir kritis dan untuk memecahkan masalah. Yang kedua itu menggunakan konteks yang beragam. Yang ketiga itu mengembangkan kelebihan siswa. Yang keempat, memberdaya siswa untuk belajar sendiri. Yang kelima, belajar melalui kolaborasi. Yang keenam, menggunakan penelitian autentik. Yang ketujuh, mengejarkan standar tinggi. Berdasarkan Central for Optimal and Relevant, penerapan strategi pembelajaran konseptual digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada relating, belajar dikaitkan dengan konteks dengan pengalaman nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu peserta didik agar yang dipelajarinya itu lebih bermakna. Yang kedua itu ada expressing, kegiatan mengalami peserta didik diproses secara aktif dan hal yang dipelajarinya dan berupa menerapkannya eksplorativitas terhadap hal yang dikaji, berusaha menemukan dan menciptakan hal yang baru dari apa yang telah dipelajarinya. Yang ketiga ada applying, menerapkan, belajar menerapkan pada proses mendemokrasikan pengetahuan yang dimiliki dengan dalam konteks dan pemanfaatannya. Yang keempat ada komparatif, belajar merupakan proses kolaboratif dan komparatif melalui kegiatan kelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif. Yang kelima itu ada transferring, belajar menetapkan pada terwujudnya kemampuan
memanfaatkan pengetahuan dan situasi akan konteks baru.